Pastor Kosman dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita merayakan hari ini Hari Raya Kemerdekaan bangsa kita. Kalau kemarin Pastor Kosman atau tadi pagi Pastor Leo, saya kira ada inti penting yang disampaikan. Apakah cukup hanya kemerdekaan? Itu yang saya mencoba sarikan intinya dari apa yang disampaikan. Mungkin saya berbicara yang menjadi lebih mempertegas saja. Kalau kita berbicara kemerdekaan sebagai anugerah tertinggi yang boleh kita terima sebagai bangsa. Merdeka, kita boleh melakukan hal-hal seperti yang dilakukan sekarang. Bangsa yang tidak merdeka untuk kesempatan beriman, beragama pun sulit, ya, apalagi hal-hal yang lain. Dari hal itu ada keutamaan yang kita bisa pahami, hayati bersama, dan saya hanya menyampaikan dua hal saja, kewajiban dan hak. Tadi dalam bacaan Injil berbicara tentang itu. Berikanlah kepada Kaisar yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini bicara tentang perkara yang mungkin tidak enak didengar. Hak itu senang kita dapatnya, tapi kewajiban, belum tentu. Ada kelakar dari para ibu. Kalau memberi susu kepada anaknya itu kewajiban atau hak? Ada yang mengatakan kewajiban, pastor. Enggak. Dari kecil saya mengetahui kalau para ibu memberi makanan atau memberi susu kepada anaknya, hak, buka tuh mulutnya, hak, ya di situ. Hanya kelakar saja. Tetapi bahwa itu panggalan ayat yang kita dengarkan dalam dua bacaan tentang kewajiban sebagai kewajiban bangsa dan negara terhadap pemimpin dan kewajiban kepada Allah. Kata kerjanya jelas, perintah, berikanlah. Yesus mengatakan itu. Mestinya kedua hal itu tidak bertentangan, malah saling melengkapi, saling menyempurnakan. Inilah makna menghargai kewajiban, ya, seolah-olah berbeda hak dan kewajiban tetapi saling menyempurnakan. Menyumbangkan sesuatu untuk kesejahteraan bersama, mengusahakan keadilan. Itulah cita-cita kita sebagai bangsa, kewajiban sebagai warga negara. Mewujud nyatakan perintah Yesus, mengasihi sesama. Sayangnya kita sekalian, mungkin juga dan saya yakin juga termasuk saya, naluri kita, kecenderungan kita memilih hak. Maka memang hak itu nggak perlu diajari, wajiban itu perlu perintah. Allah sendiri yang memerintahkan. Kami tahun 98 itu generasi yang mengalami, mungkin Pastor Kosman juga, demonstrasi. Kalau sekarang kita di dalam gereja, demonstrasinya kepada diri kita sendiri, kita berefleksi. Kita mendemo diri kita sendiri, bukan hanya urusan di luar sana tentang apakah kita merasa kecil hati sebagai minoritas, bukan itu yang penting. Menuntut hak tidak salah. Mari kita ingat bahwa perintah Yesus tegas, melaksanakan kewajiban kita. Kalaupun kewajiban mengabdi kepada negara kadang menyakitkan,
Saya punya teman-teman yang doyan olahraga, bapak-bapak. Oh ya, saya harus bercerita. Sebelum ini saya tinggal di Bubui Serpong Damai, BSD, Bandung sonoan dikit, ya jauh sedikit, tapi sampai di sini. Itu kalau mereka berbicara, karena kebanyakan juga para pensiunan, ternyata masih berpikir tentang bagaimana perkembangan harga saham, bagaimana mereka berusaha, bagaimana karyawan mereka kurang dedikasi, etos kerja dan sebagainya. Itu yang saya dengarkan dari mereka. Ya sudah, saya dengarkan saja. Rupanya memang semua menghendaki kewajiban itu ada, tetapi hak seringkali lebih penting. Mari kita berautokritik, mengkritik diri kita, mendemonstrasi diri kita, merefleksi. Apakah gunanya artinya berkoar, menuntut bahwa negara harus demikian, harus begitu, harus begini. Juga termasuk untuk tuntutan bahwa negara memfasilitasi toleransi di mana-mana, ya, bahwa katanya ragu itu selalu gereja tua. Kenapa? Karena gereja yang baru susah dibangun katanya. Tapi ternyata banyak di antara kita ke gereja pun hanya Sabtu Minggu ya. Saya mendengar cerita Pastor Kosman, ini gereja banyak pendatangnya. Kalau gereja saya dulu banyak warga aslinya. Umatnya 21.000, 6.300 kakak. Kalau Pastor Kosman kemarin bilang 2.000 sekian. Sekiannya pasti lebih banyak, karena enggak 21.000 sekian itu artinya banyak sekali. Karena yang sekiannya itu banyak. Artinya bahwa kita sekalian dituntut untuk berefleksi juga dengan apa yang sudah kita lakukan. Paus Fransiskus mengingatkan kita, perhatikan dan ulurkanlah tangan untuk yang miskin dan rentan. Sangat perlu memberi perhatian dan mendekatkan diri pada bentuk baru kemiskinan bentuk baru, dan kerentanan, di mana kita sekalian dipanggil mengenali Kristus yang menderita. Bahkan jika hal itu tampaknya tidak memberi manfaat apapun. Saya berpikir, menurut Paus Fransiskus, tentang para tunawisma, para pencandu narkotik, nafsa, para pengungsi, penduduk asli, orang lanjut usia yang makin terasing dan telantar, dan banyak orang lain, para migran yang Bapak Paus itu sangat memperhatikan, memberikan tantangan khusus bagi beliau, bagi Bapak Paus. Karena saya adalah imam dari sebuah gereja tanpa perbatasan. Gereja yang menganggap diri ibu bagi semua. Karena itu saya atau Bapak Paus menyerukan pada setiap negara memiliki keterbukaan hati, murah hati, agar mampu menciptakan bentuk budaya baru tanpa takut kehilangan identitas lokal. Kemerdekaan bukan sekedar bebas, sebebas-bebasnya. Kemerdekaan memiliki tujuan mulia, tujuan yang tinggi sekali, kesejahteraan bersama. Dan entah kapan bisa tercapai kalau gitu kita pesimis. Tapi gereja selalu penuh harapan. Bapak Uskup mengatakan menjauhkan kuasa jahat artinya mendidik bangsa, menjaga harapan, menjaga pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang terjamin, dan berbagai hal yang dibutuhkan. Selama kita masih cenderung menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, no way, tidak ada cara lain. Inilah usaha perjuangan kita terus bersama Roh Allah ada dalam hati kita masing-masing. Mengakhiri ini saya mengatakan begini, ikan kembung tidak bersisik
Cakep. Sangat enak digoreng garing. Bangsa kita sudah merdeka secara fisik, jangan kita dijajah budaya mental asing. Berkat anugerah Allah istimewa untuk kita semua.